Haleluya. Salam kemenangan iman. Apa kabar saudaraku? Saya percaya kabar saudara kabar yang luar biasa, kabar yang sukacita. Saya percaya juga roh yang ada pada saudara lebih besar akan dunia ini, saudaraku. Apapun pergumulan saudara, saya percaya Tuhan, di dalam Tuhan pasti ada jawaban. Amin. Saya Fernando Nababan, saya mau saudaraku sharing kebaikan Tuhan, sharing bagaimana saudara saya Bapak Teori Menropa diselamatkan Tuhan. Ya saudaraku, saya percaya juga lewat sharing saya dengan Bapak saya ini, hamba Tuhan ini, saya percaya saudara diberkati, saudara diteguhkan. Amin. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Pak. Haleluya. Apa kabar Bapak? Luar biasa. Luar biasa, Baik. Tuhan Yesus baik, Pak. Pak, perkenalkan dulu Pak, nama Bapak. Iya. Saya perkenalkan diri saya, Bapak Teori Mindova dari Nias, asal Nias Kunstoli. Iya Pak. Saya tinggal di Kota Medan sekarang. Iya Pak. Di Jalan Perjuangan nomor 130A. Iya Pak. Indah Taylor, CV Indah Taylor. Oh, puji Tuhan. Ya saudaraku ya, Bapak ini ada diberikan Tuhan saudaraku, hasil doanya Bapak ini mempunyai bisnis saudaraku, Indah Taylor di Jalan Perjuangan. Nomor berapa ini Pak? 130A. Nomor 130A. Jadi saudaraku kalau mau membuat jas atau membuat masker atau membuat blazer atau membuat safari, datang di alamat Indah Taylor Jalan Perjuangan. Ya saudaraku ya, lokasinya di daerah Pancing saudaraku ya, di Medan apa ini Pak? Medan Perjuangan. Medan Perjuangan. Oke saudaraku. Haleluya Pak. Haleluya. Pak, saya mau bertanya, mau bercerita Pak. Ya. Bapak Teori Menropa. Bagi Bapak itu keselamatan itu apa sih menurut Bapak? Keselamatan yang dari Tuhan itu Pak? Keselamatan daripada Tuhan itu adalah anugerah terbesar. Iya Pak. Anugerah terbesar. Tuhan Yesus yang terbesar bagi kita setiap umat manusia. Iya Pak. Karena kita sesungguhnya mati karena dosa-dosa kita. Iya. Karena anugerah Tuhan Yesus kita diselamatkan, waris kerajaan sorga. Oh haleluya. Pewaris kerajaan surga ya saudaraku ya. Menurut Bapak ini sangat luar biasa saudaraku. Jadi kita kalau udah selamat, kita ini sebagai ahli waris saudaraku. Amen. Ya saudaraku. Kalau sesudah kita selamat Pak, hal apa aja yang Bapak lakukan Pak sesudah kita selamat Pak? Kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Kita harus membangun hubungan dengan Tuhan ya Pak ya. Iya, memuji menyembah Tuhan. Memuji menyembah Tuhan. Oh, Bersekutu begitu. dengan Tuhan, membaca Alkitab, Membaca Alkitab, schedule firman Tuhan, kirim firman Tuhan. Oh, haleluya. beribadah kepada Tuhan dengan setia, Beribadah, iya, luar biasa. dan menjadi juga saksi bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Oh, haleluya. Haleluya. Bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus Iya, Pak, iya. supaya mereka kenal kasih Tuhan, terima anugerah Tuhan yang terbesar. Mantap. Begitulah saudaraku ya, kita harus berani bayar harga mengikut Tuhan saudaraku ya. Ya itulah yang disaksikan Bapak ini. Bapak selamat di gereja mana Pak? Saya selamat tahun 98 di masa-masa sukar itu saudara. Masa-masa rusuh di Medan. Selamat di Gereja Kemenangan Iman Indonesia GKI Medan Kota. Iya Pak. Nomor 249. Oh haleluya. Dan saya teruskan ibadah di Gereja Kemenangan Iman Indonesia GKI Medan Timur. Nomor 247. Itulah awalnya saya bertemu dengan Yesus. Sebelumnya hanya saya punya agama di KTP saya, tapi sesungguhnya tidak mengenal Tuhan. Tidak ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi puji Tuhan, setelah selamat, lahir baru, dibaptis, ikut training dasar, disitulah saya kenal siapa Tuhan itu sesungguhnya, siapa Yesus itu sesungguhnya. Dia Tuhan juru selamat kita manusia ini. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia Tuhan yang sangat peduli bagi kita manusia ini. Dia selalu mendengarkan dan menjawab doa-doa kita. Oh Dan haleluya. selalu memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Iya. Itulah dia. Setelah saya lahir baru, mulai dari situ sampai sekarang tidak pernah berhenti beribadah sama Tuhan. Karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Oh, Tuhan berikan
kekuatan selalu. Tuhan lindungi selalu daripada yang jahat. Oh, Tuhan, puji Tuhan lah. ya, Dan puji Tuhan, berkat Pak. Tuhan pun melimpah bagi saya juga setelah saya ikut Tuhan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya haleluya. ditambahkan kepadamu. Itu janji Tuhan, Bapak Saudara. Tuhan pasti genapi dan saya Amin. mengalaminya sampai sekarang. Bahkan terus Tuhan bekerja dalam hidup kita kalau Amin. kita tetap percaya. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Komitmen saya setia sampai Yesus datang, sampai akhir saya mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Iya, Pak. Jadi, iya, Pak. Oke, Pak. Tadi Bapak ini saudaraku sesudah selamat di Gereja Kemenangan Iman Indonesia, saudaraku ya, saudaraku, di zaman yang sukar, saudaraku. Di artinya di zaman sukar ini, saudaraku, di zaman yang tidak enak, saudaraku. Tetapi saudaraku, Bapak Teori Mendrope ini dengan lapang dada, saudaraku, dengan membesarkan nama Tuhan, Bapak ini ikut terus bersama Tuhan, saudaraku. Amen. Ya, saudaraku, jadi Bapak ini sesudah selamat di Gereja Kemenangan Iman Indonesia, Bapak Teori ini masuk ke training dasar rohani Kristen ya, Pak? Ya, Itu maksudnya, Pak, ya? masuk. Training dasar rohani Kristen itu hal-hal apa saja, Pak, yang di dalamnya, Pak? Ada 16 topik pelajaran ada 16 dipelajari. topik. 16 topik ya, Yang Pak. pertama sekali tentang keselamatan jiwa kita. Oh, haleluya ya, Pak, ya. Banyak kita nggak ngerti apa keselamatan. Nah, selamat dari mana saya, ya kan? Iya, Pak, ya. Puji Tuhan, di situ diajari kita tentang kebenaran firman Tuhan. Iya, Kita Pak. diselamatkan dari hukum dosa, dari hukuman menafsu neraka, supaya Tuhan Yesus membebaskan kita melalui keselamatan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Baru iman. Iman itu sebagai dasar daripada kita umat Tuhan, anak-anak Tuhan untuk mengikut Tuhan. Karena firman itu berkata di dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Di iman itu bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan dan dasar dari segala sesuatu yang kita Tidak terlihat ya, Pak, ya. yang kita belum kita lihat. Iya, Pak. Iya. Itulah saudaraku, dan banyak hal lagi saudaraku tentang kesembuhan ilahi, Oh, tentang berkat berkelimpahan, tentang mencari juga pasangan hidup, Wih. jodoh. iya. Bagi saudara-saudara yang belum ketemu dengan jodohnya, masuklah training dasar. Oh, Di situ diajari tentang cari jodoh yang sepadan, seiman saudaraku, yang dikehendaki Tuhan. Karena memang zaman-zaman sekarang ini banyak juga orang yang mencari mendapat jodohnya, tapi akhirnya di tengah jalan ceng. Ceng berarti selesai, Pak, ya. Selesai. Tapi bila kita anak-anak Tuhan yang mendengarkan siaran langsung ini, biarlah saudara datang di gereja kita, Gereja Kemenangan Indonesia di Medan Pusat, dengarkan, belajar firman Tuhan, baik secara online maupun secara offline juga ada. Amin. Jadi sekarang ini online lebih banyak saudara. Buka hati untuk firman Tuhan. Sangat luar biasa berkatnya dalam belajar training dasar ini. Saya sungguh diberkati, saya sungguh diubahkan dengan firman Tuhan dalam training. Oh, Dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Dari yang tidak tahu berdoa menjadi bisa berdoa. oh, amin. Dari tidak yang takut bersaksi menjadi bisa bersaksi bagi jiwa-jiwa, menyaksikan kebaikan Tuhan. Akhirnya dari selesai training itu 16 topik, di situ saya semakin bertumbuh dalam Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Itulah dia training saudara, luar biasa. Baptisan air juga sangat penting, karena itu membuka selubung dosa dalam pikiran kita, dalam hati kita. Itu lambang kuburan bagi kita orang percaya. Dikuburkan manusia lama kita dalam baptisan air kita itu, sehingga kita bangun dan bangkit dalam satu hidup yang baru, yang penuh dengan kemenangan, Oh, amin. yang diberkahi Tuhan, sehingga kita mengenal kehendak Tuhan lebih dalam lagi, sehingga kita menerima kebenaran firman Tuhan dengan sukacita, saudara. Karena sebelumnya saya mendengarkan firman Tuhan juga sebelum dibaptis, tapi nggak ngerti, karena masih ada selubung dosa, ada dosa itu melekat dalam hati dan pikiran. Tapi setelah dibaptis, ikut training, disitulah bebas dari segala kutu dosa itu, sehingga firman Tuhan itu menjadi kerinduan bagi saya, menjadi kehidupan bagi saya, sehingga saya pikir-pikir sekarang kalau ayat firman Tuhan yang sudah tersimpan dalam hati saya mungkin lebih 100 ayat, saudara. Dulu masuk gereja, keluar gereja, lupa firman Tuhan. Oh, Puji Tuhan, sekarang setelah kita lahir baru, itu namanya lahir baru dari air dan roh, biarlah
saudara juga yang belum lahir baru dari air dan roh, alamilah itu dalam nama Yesus, supaya Bapak saudara juga yang mendengarkan siaran ini bisa diberkati Tuhan, bisa diubahkan Tuhan. Amin ya Pak ya. Jadi itulah saudaraku ya yang Bapak ini saksikan lewat training dasar rohani Kristen ya saudaraku ya. Di mana training dasar rohani Kristen ini dapat meneguhkan Bapak ini dan dapat meneguhkan saudara-saudaraku. Itulah sedikit banyaknya topik yang di dalam training dasar rohani Kristen ini saudaraku. Setelah itu saudaraku Bapak Teori Menroka ini dibaptis saudaraku. Itu sesuatu tanda saudaraku. Tanda bahwasanya kita harus memang dibaptis saudaraku. Dan dibaptis itu saudaraku, Tuhan Yesus sendiri langsung ditenggelamkan saudaraku ya saudaraku. Artinya ditenggelamkan itu dosa-dosa yang lama kita itu diselesaikan saudaraku. Jadi saudaraku, seperti firman Tuhan juga mengatakan, lalu Yesus setelah dibaptis keluar dari air saudaraku. Jadi itulah tanda pertobatan saudaraku. Jadi saudaraku, marilah ikuti lagi selanjutnya saudaraku ya. Pak, setelah TDRK Bapak apalagi Pak yang Bapak lakukan Pak? Apalagi Pak setelah TDRK di Gereja Kemenangan Iman Indonesia, apalagi yang setelah TDRK setelah ada baptisan PKS saya, PKS saya term sektor saya lah. Iya Pak ya. Mengajak saya untuk melayani. Iya Pak. Untuk bisa mulai bersaksi. Iya Pak, lanjut Pak. Mulai bisa membawa jiwa-jiwa. Biar jangan monoton. Kita ngopi dulu Pak. Ya, ngopi dulu. Santai dulu ya kan Pak ya. Dari situlah mulai terbeban bagi jiwa-jiwa. Iya Pak. Yang masih di luar Tuhan, yang masih dia punya KTP-nya adalah agama Kristen, tapi belum dia kenal Tuhan, masih hidup dalam dosa. Dan itulah saya mulai terbeban saya. Ada teman-teman saya kunjungi, ada yang ada di tempat-tempat gelap saya kunjungi saudara bersama teman-teman. Ada yang mau, ada yang tidak mau, dan banyak memang teman kosa yang saya bawa kepada Tuhan, mau dibaptis. Ada yang lari untuk training juga, nggak mau dia saudara. Tapi saya tidak menyerah. Saya percaya upah tetap ada di surga. Haleluya. Karena saya lakukan bagian saya. Saya mau jadi berkat bagi banyak orang. Amin ya Pak. Itulah dia. Setelah saya lahir baru, setelah dibaptis dan training, mulai bertumbuh dalam Tuhan, memberikan buah bagi dari surga. Karena firman Tuhan berkata, setiap pohon yang tidak berbuah ditebang. Biarlah setelah kita lahir baru, setelah selamat, setelah ikut training belajar firman Tuhan, harus memberikan buah untuk kerajaan surga, untuk membesarkan kerajaan surga, bukan untuk gereja Kemenangan Iman Indonesia, tapi untuk kerajaan surga. Untuk kerajaan surga, Pak. Betul. Memang kita bawa jiwa-jiwa di gereja Kemenangan, tapi fokusnya kepada kerajaan surga. Di Bapak saudaraku yang mendengarkan siaran ini, marilah semangat. Amin. Marilah semangat untuk menjadi berkat, untuk berbuah bagi kerajaan surga. Karena apa saja yang kita kerjakan sepertinya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Iya Pak, betul. Upah kita bukan sama manusia, upah kita bukan dari manusia, tapi upah kita dari Tuhan. Tuhan yang memberikan upah kepada kita. Terutama Tuhan pelihara hidup kita. Tuhan jamin masa depannya penuh harapan bagi kita. Bahkan Tuhan jamin juga hidup yang kekal bagi kita. Amin. Jadi keselamatan itu sebenarnya bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk jiwa-jiwa yang belum selamat, dimulai dari keluarga kita sampai kepada jiwa-jiwa di sekitar kita. Dan itu saudaraku yang saya praktekkan setelah saya lahir baru itu, training baptis itu mulai bersemangat. Bahkan sampai sekarang saya tetap menyala api Roh Kudus itu. Saya tetap bersaksi bagi jiwa-jiwa yang Tuhan pertemukan dengan saya tiap jam hari. Di firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinan kendor. Amin. Biarlah roh tetap menyala dan layanilah Tuhan. Biarlah kerajinan kita tidak kendor. Itu perlu dipertahankan. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang bertahan sampai kesudahannya itu yang selamat. Bertahan. Memang ada masa-masa sukar, ada masa-masa sulit sekarang ini. Karena ini masa-masa corona. Karena sibuk kita, karena banyak yang menghalangi kita untuk tidak bisa beribadah, untuk tidak bisa bersaksi. Masalah ekonomi. Tapi jangan takut, jangan khawatir saudaraku. Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan pasti memberkati hidup kita. Kita lakukan bagian kita, Tuhan pasti lakukan bagiannya dalam hidup kita. Dan itulah saudaraku, kesaksian saya percaya biarlah saudara juga diberkati lewat kesaksian saya ini. Haleluya. Supaya kita sama-sama bekerja
untuk kerjaan surga. Amin. Oke, itulah saudaraku ya, Bapak ini setelah Kopi dulu. iya Pak, serbuk dulu kopinya Pak. Jadi gitu saudaraku, Bapak ini tidak menyerah saudaraku. Iya. Walaupun zamannya sukar, zamannya tidak enak, zamannya segala macam saudaraku. Tetapi saudaraku, Bapak ini tetap setia, tetap maju, tetap Amin. tetap teguh, berteguh pada diri sendiri dan Tuhan saudaraku. Dilibatkan Tuhan ini saudaraku dalam segala hal, Amin. dalam segala apa yang dikerjakan Bapak ini saudaraku. Amin. Ya saudaraku ya, haleluya saudaraku. Jadi Pak, setelah Bapak semangat melayani jiwa-jiwa, menyala-nyala, bahkan sampai menginjil kemana-mana ya kan Pak. Banyak orang sekarang ini Pak, oh mengikut Tuhan, nanti miskin katanya kan Pak. Iya. Mengikut Tuhan nanti gak makan katanya kan Pak. Padahal firman Tuhan mengatakan kan Pak, carilah dahulu kerajaan Allah katanya kan Pak. Iya. Maka semuanya akan ditambahkan padamu. Ya kan katanya kan Pak. Iya. Jadi kebanyakan sekarang ini kita orang-orang ini sekarang banyak khawatir akan hal mengikut Tuhan Pak. Jadi saya menanyakan ke Bapak, hal apa saja sih yang Bapak dapatkan mengikut Tuhan? Mujizat apa saja yang terbesar Pak? Dari hal yang terkecil sampai terbesar yang Bapak dapatkan setelah selamat, setelah mengikut Tuhan Yesus. Hal mujizat terbesar itu dalam hidup saya setelah saya ikut Tuhan Yesus, setelah saya terima Tuhan Yesus secara pribadi saya. Ya, Pak? Karena saya punya kerinduan, karena keluarga saya dari kampung dan termasuk keluarga yang susah, Bapak Saudaraku. Keluarga yang miskin. Saya ini pun lari dari kampung karena ya kehidupan kami di kampung sangat susah. Sehingga saya ini pun nggak bisa melanjut sekolah. Jadi saya lari di Medan dengan tujuan hanya memang mencari pekerjaan. Tapi setelah saya selamat, baru Tuhan berikan beban dalam hati saya untuk berdoa bagi keluarga saya, untuk keselamatan keluarga saya. Puji Tuhan, saudara. Tuhan dengarkan doa saya sehingga seluruh keluarga saya diselamatkan Tuhan. Bahkan setelah saya selamat itu saudaraku, setelah saya menikah di Gereja Kemenangan Indonesia, diberkahi Tuhan dalam pernikahan kudus, dan Gereja Kemenangan Indonesia terbuka di rumah kami di Nias. Itu mujizat yang terbesar juga bagi saya, karena saya udah lama saya doakan. Mulai dari keluarga saya, selamatkan keluarga aku Tuhan. Tuhan genapi janjinya. Waktu saya pesta ke pernikahan saya, orang tua saya, mama saya datang Medan dan dia selamat lahir baru. Oh, haleluya. Dia selamat lahir baru saudaraku, dan dia pulang ke Nias. Selama dia 3 bulan di Medan bersama kami, dan dia pulang ke Nias. Dan dia menjumpai pemimpin agama gereja kita yang lama itu BNKP. Dia meminta surat pengunduran dirinya. Dia berkata, aku mau ikut gereja anakku di Medan. Oh, haleluya. Itu sangat luar biasa bagi saya. Dia komitmen saudara. Dia lihat kehidupan saya dan kami anak-anak Tuhan yang ada di Medan waktu dia datang itu. Dia semangat. Dia berkata, inilah dia yang saya cari selama ini. Sehingga dia tidak segan-segan memberikan dirinya dibaptis, saudara. Dan dia pulang kampung itu dengan semangat. Ada api Roh Kudus menyala hatinya. Sehingga dia keluar dari gereja tradisi, dari gereja BNKP saudaraku. Dan akhirnya Gereja Kemenangan Indonesia dibukalah di rumah kami di Nias. Oh, Bahkan sekarang Puji sudah ada pertapakan gereja, udah dibangun gereja di kampung kami. Itu Haleluya. pujian terutama bagi saya saudara. Tuhan mendengarkan doa. Amin ya Pak ya. Yang kedua, abang saya sudah 10 tahun menganggur dan sama tamat sarjana saudara, tapi tidak ada pekerjaan tetap, masih moco-moco. Tapi saya berdoa terbeban. Tuhan berkati abang saya. Akhirnya Tuhan berkati. Tuhan angkat dia menjadi pegawai negeri, guru agama saudara. Bahkan dia bukan hanya sekedar guru agama, dia juga menjadi pelayan Tuhan, gereja. Di gereja sebagai guru jemaat. Oh, begitu. Walaupun di gereja lama, tapi puji Tuhan, semakin berubah hidupnya. Dia juga sudah selamat. Sekaligus mereka selama waktu mereka datang di Medan saudara, bersama dengan kakak saya, mereka dibaptis di Gereja Kemenangan Indonesia. Karena itu juga kerinduan saya, doa-doa saya. Tuhan jawab semua doa itu sesuai dengan kehendak Tuhan saudara. Di banyak mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Baik juga tempat-tempat usaha yang terbaik Tuhan berikan bagi saya. Nah, terakhir inilah, di masa corona ini saya dapat juga mujizat saudara. Masa sukar, di Bapak Kepala Sidang kita Gereja Kemenangan Indonesia Dr. Gideon Mursimute berkata, di masa sukar ini biarlah kita anak Tuhan bangun dan bangkit dan Amin. bersemangat.
Amin. Minta sama Tuhan apa yang saudara segera kerjakan di masa-masa suka ini. Dan hiduplah dalam hati saya firman Tuhan. Saya berdoa, saya minta sama Tuhan. Akhirnya Tuhan buka jalan saudara. Tuhan berkati, Tuhan taruh dalam hati saya untuk menjalankan satu bisnis. Akhirnya Tuhan memberkati sehingga berhasil. Akhirnya ya. Tuhan mengangkat saya memberikan tempat yang terbaik ini saudara. Di jalan perjuangan ini lebih besar dari tempat yang lama. Itulah berkat Tuhan dan banyak lagi yang lain. Tuhan menjawab doa seperti yang kita imankan. Sebagai firman Tuhan berkata, jadilah kepadamu sebagaimana imanmu. Itu yang saya alami dalam hidup saya saudara. Kalau saya selalu minta yang terbaik, Tuhan berikan yang terbaik. Tapi kita ikuti prosesnya Tuhan. Bukanlah seperti makan cabai langsung pedas. Tidak, saudara. Harus sabar menunggu. Haleluya. Betul. Terus bertekun berdoa. Sampai kapan? Sampai Tuhan menjawab doa kita yang terbaik. Itu yang saya alami saudara. Baik tempat tinggal, baik jodoh juga istri yang terbaik. Yang takwa akan Tuhan. Jadi semua Tuhan yang berikan yang terbaik bagi saya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Amin. Tuhan yang mengasihi kita saudara. Dia sangat mengasihi kita umat manusia ini. Sekalipun kita berdosa, Dia mengasihi kita. Marilah kita tetap percaya. Apapun pergumulan kita, apapun tekanan yang kita hadapi, mari tetap percaya. Berdoa berseru kepada Tuhan dan Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Dia selalu minta yang terbaik daripada Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik. Itu yang saya praktekkan selama ini saudaraku. Dan banyak mujizat saya alami. Mujizat yang terbesar tadi, mujizat keselamatan bagi seluruh keluarga saya. Itu pertama. Karena saya imankan firman Tuhan berkata, satu orang selamat, seisi keluarga diselamatkan. Iya. Itu dijadikan Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan dan yang lain-lain ditambahkan Tuhan. Amin. Ini pun usaha ini tambahannya ini. Amin. Tambahan. Puji Tuhan lah. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, haleluya. Bonus ini Pak ya, usaha-usaha ini bonus. Jadi gitu saudaraku. Iya. Yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan padamu saudaraku. Jadi saudaraku, kalau udah lahir baru kita, udah dikasih Tuhan itu semua saudara. 2000 tahun yang lalu udah Tuhan jawab itu apa yang kita minta saudaraku. Makanya semua kata firman Tuhan, bahkan terakhir Tuhan Yesus mengatakan semua sudah selesai saudaraku. Amen. Jadi disitulah saudaraku kita tetap teguh dalam iman saudaraku. Tetap semangat saudaraku. Seperti Bapak Teori Mendropa ini saudaraku. Setelah selamat, keluarga Bapak ini diperbarui Tuhan, dipulihkan Tuhan. Satu persatu diselamatkan saudaraku. Amin. Dari ibu orang tua Bapak Teori sampai saudara-saudaranya diselamatkan Tuhan saudaraku. Itu bukan kekuatan kita saudaraku, tetapi karena anugerah Tuhan. Amen. Karena kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan keluarga Bapak Teori Mendropa ini saudaraku. Maka dari itu saudaraku itu kita tetap semangat, tetap ikut pada panggilan Tuhan saudaraku. Saudaraku ya, kita mengikut Tuhan ini tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi pelayan, tetapi sebenarnya saudaraku, pelayan yang sesungguhnya itu ialah di keadaan kita sehari-hari inilah saudaraku. Itulah sesungguhnya pelayan sesungguhnya. Amin. Kita jadi berkat di keadaan sehari-hari ini. Dan bukan kita mengaku Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja, bukan saudaraku, tetapi kita mengikuti cara dan gaya hidup Tuhan Yesus saudaraku. Amin. Amin saudaraku ya. Oke, itulah saudaraku sedikit banyaknya kesaksian Bapak Teori Mendropa ini saudaraku tentang keselamatan, tentang bagaimana kita di masa sukar ini tetap teguh dalam iman. Amin. Tentang apa yang diubahkan lewat Bapak Teori Mendropa ini saudaraku, itu saudara tangkap. Amin. Jangan mau saudaraku hanya Pak Teori saja Mendropa yang mau diberkati, tapi saudara harus mau diberkati saudaraku. Amin. Ya saudaraku. Oke saudaraku, sebelum kita tutup saudaraku, kita mau saudaraku mendengarkan doa dari Bapak Teori Mendropa. Ayo Pak, bikin doanya Pak. Haleluya. Mari kita berdoa. Baik, bagi Bapak Saudara yang mendengarkan secara ini, dan terimalah berkat dari Tuhan melalui doa kami pada sore hari ini. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan sorga, yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sangat bersyukur padamu pada sore hari ini ya Tuhan. Kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk menikmati kebaikan-Mu, menikmati kasih-Mu, dan bahkan untuk menyaksikan kebaikan-Mu yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih bila setiap
kami anak-anakmu yang mendengarkan kesaksian ini diberkati Tuhan. Amin. Yang memiliki roh yang menyala untuk tetap teguh Amin. kuat di dalam Tuhan. Di masa-masa sukar sekalipun Tuhan, mereka tetap setia mengikuti Engkau. Mereka tetap percaya kepadamu Tuhan. Bahwasanya Engkau Tuhan yang memelihara hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semua anak-anakmu. Baik juga saudara saya hambamu Bapak Fernando Nababan ini kau berkati dan terus kau haleluya. rapi dan terus kau Amin. pakai dan terus lebih luar biasa Tuhan. Maka rencana pernikahannya pada bulan 5 kau berkati, kau Amin. pimpin berjalan dengan baik lancar Tuhan. Amin. Biarlah namamu dipermuliakan. Darah Ismetengi, oh hamba Tuhan ini, Amin. Fernando Nababan tutup bungsa dan bahkan pasangannya juga calonnya. Oh kau berkati kau di Ismetengi bungsa dan Amin. cukup biaya-biaya pernikahan. Di dalam nama Tuhan sekali berdoa dan mengucap syukur. Bagimulah kemuliaan, bagimulah segala hormat. Haleluya, Amin. haleluya. Amin. Oh haleluya. Terima kasih Bapak Teori Mendoza. Terima kasih. Tuhan Tuhan Yesus memberkati memberkati. bapaknya. Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus saudaraku. memberkati Bapak Saudara.